Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Guru, Bapak Muhammad Asari, Guru Pendidikan Agama Islam. Anak-anakku sekalian, kelas 6 yang Pak Guru banggakan. Hari ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Sudah tahu ya tentang zakat fitrah? Jadi zakat itu artinya bersih, membersihkan. Fitrah itu badan. Jadi ini zakat tentang badan atau membersihkan badan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa dapat mengetahui makna zakat fitrah. Yang kedua, siswa dapat mengetahui manfaat zakat fitrah. Yang ketiga, siswa dapat berzakat dengan baik dan benar. Nah, sekarang tentang makna dari zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Jadi orang Islam itu ketika bulan Ramadan kan melakukan puasa. Jadi puasa juga wajib terus disempurnakan. Jadi puasa itu adalah pembersihan jiwa, dan zakat fitrah adalah pembersihan badan. Jadi ketika jiwanya sudah bersih, lalu harus dilengkapi dengan pembersihan badan, yaitu dengan berzakat. Berzakat dengan bahan pokok ya anak-anakku, bahan pokok yang ada di tempat itu. Misalkan kalian di sini di Sumber Ketempa atau di daerah Jember, ini bahan pokok yang dimakan orang-orang itu kan beras. Jadi zakat kalian ya berupa beras. Kalau di tempat lain misalkan kalian pindah terus bahan pokoknya jagung, ya makannya dengan jagung. Jadi zakatnya juga dengan jagung itu ya. Ada tempat lain dengan sagu, zakatnya ya dengan sagu. Ada yang makan gandum, zakatnya ya dengan gandum. Nah, sekarang pentingnya zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini termasuk ke dalam rukun Islam. Ya, anak-anakku jadi termasuk rukun Islam. Masih ingat kan rukun Islam di kelas 3. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, terus puasa dan berhaji. Ya, ini zakat. Zakat ini memang sangat penting. Apalagi zakat fitrah. Zakat fitrah memiliki peran penting dalam Islam. Selain sebagai kewajiban agama, zakat ini juga membantu menyucikan diri dan menyediakan kebutuhan bagi yang membutuhkan. Nah, jadi ini adalah bentuk solidaritas sosial sebenarnya ya anak-anakku sekalian. Zakat ini bagaimana ketika kita itu perutnya kenyang, jadi orang lain juga jangan lapar seperti itu. Jadi harus sama-sama kenyang. Ini namanya solidaritas sosial. Kita juga sudah solidaritas ketika puasa kita merasakan lapar. Bagaimana orang-orang yang tidak punya makanan merasakan lapar. Setelah 1 bulan penuh kita merasakan lapar di siang hari, itu harus digenapkan atau dilanjutkan dengan zakat fitrah atau zakat badan untuk menyucikan badan. 1 bulan penuh berpuasa itu kita menyucikan hati dan harus dilanjutkan dengan bersuci badan. Manfaat dan tujuan zakat fitrah. Tujuan utama zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa dan tubuh dari kebiasaan buruk, serta memberikan kesempatan bagi yang kurang beruntung untuk merayakan Idul Fitri dengan layak. Jadi zakat fitrah ini
Yang paling afdol disalurkan adalah ketika malam hari raya ya, anak-anak. Jadi malam hari raya Idul Fitri itu sangat afdol. Kenapa? Karena ketika menjelang sholat Idul Fitri atau Lebaran, orang-orang yang tidak punya beras itu dia juga menikmati kebahagiaan punya beras untuk dimasak. Jadi ini adalah rasa syukur kita kepada Allah, dan kita juga harus peduli kepada orang yang membutuhkan atau kepada orang yang miskin atau fakir seperti itu. Nah, untuk besaran zakat fitrah, besaran zakat fitrah ditentukan berdasarkan harga bahan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat seperti beras, gandum, atau kurma. Jadi seperti yang Pak Guru jelaskan di awal ya anak-anakku sekalian, bahwa zakat fitrah itu adalah bahan pokok. Ya di sini umumnya beras ya beras kalian itu. Berapa Pak? Berapa kilo? Jumhur ulama itu mengatakan paling sedikit itu 2,5 kilo. 2,5 kilo ya. Kalau lebih tidak apa-apa. Kalau kurang, nah kurang ini tidak boleh. Kurang ini tidak boleh. Karena itu adalah sebagai bentuk pembersihan badan kita sebagai umat Islam. Terus siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Jadi yang wajib membayar zakat fitrah itu setiap muslim yang mampu. Setiap muslim yang mampu ya anak-anak, baik dewasa maupun anak-anak, wajib membayar zakat fitrah. Bahkan tua, walaupun tua juga harus membayar zakat fitrah. Nah ini ya, jadi semuanya wajib membayar zakat fitrah yang mampu. Baik itu tua, muda, anak-anak, bayi juga. Jadi bayi yang baru lahir itu sebelum hari raya itu juga wajib dizakati oleh orang tuanya. Ya, sebegitu pentingnya zakat fitrah ini sebagai solidaritas kita atau kepedulian kita terhadap orang Islam yang lain, orang Islam yang sangat membutuhkan. Nah, terus siapa yang menerima zakat ini? Penerima zakat fitrah. Zakat fitrah diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat, termasuk fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi orang yang mendapatkan zakat fitrah itu ada 8 asnaf ya. Salah satunya itu adalah fakir, terus miskin, ada musabil, ada fisabilillah, ada warim, ada amil. Amil itu adalah yang menyalurkan zakat. Nah itu adalah orang-orang yang ada orang yang baru masuk Islam itu juga berhak menerima zakat. Jadi orang yang berhutang, itu juga orang yang menuntut ilmu di jalan Allah itu juga bisa diberikan zakat fitrah. Waktu pembayaran zakat fitrah. Nah, waktunya kapan Pak untuk bayar zakat fitrah? Zakat fitrah harus dibayarkan sebelum waktu sholat Idul Fitri agar mereka yang membutuhkan dapat menikmati kebahagiaan pada waktu hari raya Idul Fitri. Jadi pada waktu bulan puasa itu ya anak-anakku sekalian, kalian itu sudah bisa membayar zakat fitrah. Dan waktu yang afdol seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, yang Pak Guru ucapkan itu adalah pada waktu malam hari raya. Pada waktu malam hari raya Idul Fitri. Selanjutnya cara pembayaran zakat fitrah. Pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan secara langsung kepada yang berhak menerima zakat atau melalui lembaga amil zakat terpercaya. Nah, ini ya anak-anakku sekalian, jadi ketika kalian itu berzakat, ini sudah mampu semua kalian berzakat, itu bisa langsung ke orangnya.
atau bisa disalurkan ke sekolah. Jadi sekolah mewakili kalian untuk menyalurkan kepada yang berhak. Takutnya apa? Takutnya double-double. Nah, seperti itu. Itu bisa lewat lembaga, ya lewat lembaga amil zakat yang terpercaya itu bisa. Misalkan kalau di Indonesia ada Basnas, ada Lazis, no Lazismu itu ya. Atau kalau sulit aksesnya seperti itu, ya bisa minta tolong Pak Guru atau Bu Guru di sekolah kalian. Tapi Pak Guru dan Bu Guru itu bukan sebagai amil, hanya sebagai membantu saja untuk menyalurkan agar tidak menumpuk di satu orang dan orang lain itu takutnya tidak kebagian. Seperti ada yang namanya penyetaraan lah ya, dan tidak menumpuk di satu orang. Jadi ketika disalurkan oleh Bapak Ibu Guru itu kan nanti didata. Nah, didata itu biar tidak double-double penerima zakat. Dari penjelasan yang Pak Guru tadi sudah paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat fitrah adalah kewajiban agama yang memiliki banyak manfaat bagi individu dan masyarakat. Marilah kita tunaikan zakat fitrah dengan penuh keikhlasan dan meraih berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tujuan utama kita hidup itu adalah mencari berkah, ya, mencari berkah atau mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah. Sekian pemaparan zakat fitrah ini dari Pak Guru, Pak Guru Basari. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.